Oke. Oke, Rika. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ya sebenarnya aku pikir ini langsung to the point gitu ya, kayak ngebahas soal CV aku. Jadi aku bener-bener yang kayak ngeblank nih sekarang. Ya udah, aku Tapi kasih kalau pertanyaan aja gini. Oke, aku kalau kamu ngeblank gitu, gitu, aku akan make it full gitu ya, gitu. Jadi gini, kamu fresh grade atau bukan? ya ya. Kamu fresh grade. Oke. Dari sejak lulus sampai sekarang gitu, kamu sudah pernah apply kerja itu hanya yang sesuai dengan jurusanmu atau yang nggak sesuai jurusanmu juga kamu lamar? Banyak kan yang sesuai jurusan sih atau passion gitu. Tapi yang nggak sesuai mungkin ya ada dua kali Ada. tiga kali. Oke. Kamu ngelamarnya everyday atau weekends atau weekdays? Weekdays. Weekdays, weekend stop. Iya, weekend stop. Ya Kenapa? kalau misalnya weekend memang bisa ya, Kak. Ya makanya aku tanya dulu. Ini kan biar menimbulkan isi dulu, biar kamu nggak blank. Makanya aku nanya, kamu Hmm. weekend di bener-bener blank? Ya weekend jarang sih. Maksudnya aku pikir karena emang kayak nggak cocok aja gitu ya. Oke, Kalau kamu ya nggak misalnya. apa-apa. Ini kita nggak ada bener salah kok. Kita sharing Ya aja. nggak, ini kan opini aku kan. Maksudnya aku pikir kalau weekend ya nggak cocok aja gitu. Jadi bagusan hari kerja ya kan. Yes, nice gitu. Balik lagi, Hmm. aku tanya-tanya loncat-loncat dulu ya. Kamu nyari kerja apakah di wilayah tertentu atau kamu open ke daerah manapun di Indonesia mungkin? Hmm. Atau Ya kamu fokus aku di area tertentu? fokus di daerahku sih, fokus daerahku. Tapi kalau misalnya sekalian mau jauh ya bagusan ya ke luar negeri gitu. Oh ya, I see gitu. Iya. Terus habis itu selanjutnya adalah sejauh ini kamu ngelamar kerja pakai portal atau jalan apa aja, channel apa aja yang kamu pakai? Selalu LinkedIn sih. LinkedIn kalau nggak ya lewat Instagram. LinkedIn dan Instagram. Instagram Instagram jadi aku perusahaan. lihat-lihat. Instagram apa? Instagram perusahaan atau Instagram karir? Ya Instagram karir gitu. Jadi aku lihat baru nge-apply deh, kayak biasanya langsung ke email langsung kan dikirim, kalau enggak ya research lewat LinkedIn soal perusahaannya Berarti kayak bukan gitu. Instagramnya perusahaan tersebut ya. Jadi kayak misalnya kayak Ya, Jakarta bukan. Locker, Locker Jateng, Ya, Lankar ya, Jabar gitu-gitu, ya, like that, yes, ya, oke. ya. Terus habis itu dari semua cara ngelamar ini, rata-rata per hari kamu ngirim berapa lamaran? Sehari sekali sih, satu-satu aja, satu, satu Sehari gitu. satu lamaran kamu kirim. Hmm, iya, Sa- Maksudnya you have 24 hours gitu a day gitu dan kamu ngirim cuma one. iya, iya, betul. So so how do you spend the rest of your time? Ya, ya ngelakuin kegiatan aja sih sehari-hari gitu. It's Karena nice. agak susah sih, karena aku tahu background aku kan gimana ya, mungkin di perusahaan tuh agak sulit karena basic aku hubungan internasional, jadi kadang agak suka bingung, aduh ngelamar di perusahaan kayak gini cocok gak ya, karena kan apa yang aku pelajarin sama antara apa yang bakal masuk ke dunia kerjanya itu bisa ya tabrakan gitu. Jadi aku pasti nggak, maksudnya jarang banget bisa kayak sehari 5 atau 8 gitu, jarang gitu, karena aku masih mikirnya oh harus sesuai yang background aku kayak gitu. Tapi mungkin Kak, kalau Kak Handi ya, Boleh? bisa. Maksudnya aku kasih saran ke aku misalnya, oh nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya ngelamar yang nggak sesuai jurusan kayak gitu. Ya Oke. boleh sih maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Ini aku eh jadi gini, pada saat kamu ditanya bahwa ada pertanyaan tidak, itu adalah saat kamu harus dipertanyakan gitu ya. That's why gitu. Aku cuma nge-trigger aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah dengan kamu melakukan one day one cent gitu ya gitu. Terus sejauh ini eh, seberapa efektif itu? Maksudnya adalah sudah pernah sampai ke tahap apa paling jauh dalam proses rekrutmen suatu Nah, perusahaan? rata-rata interview sih, interview. Maksudnya enggak sih kalau interview, maksudnya kayak cuma beberapa kali, tapi banyak kan ya cuman dibatas send email tapi nggak dibales. Oh ya, iya, itu mungkin average-nya di situ. Tapi pernah sampai interview ya? Iya, iya pernah sampai Interview interview. HR atau user? Kayaknya sih itu usernya deh. User. Usernya. Oke, user itu calon bosmu loh ya, calon atasanmu langsung. Iya, iya. Oke, Sepertinya sih dia yang bosnya. oke. Pada saat kamu selesai interview user tersebut, diinfoin nggak kayak, maaf kamu belum bisa lolos, belum lanjut, atau memang cuma dikasih tahu bahwa nanti kalau nggak dikabarin berarti kamu nggak lolos gitu? Oh ya, dia nggak ngomong apa-apa sih setelah itu.
Maksudnya kayak nggak ada kabar lagi setelah itu. Tapi waktu interview dikasih tahu nggak kalau gimana cara Iya, nge-follow up? dikasih tahu. Iya, Oke. dikasih tahu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita bisa menebak menebak apa yang terjadi, asal aja. Kira-kira kamu nggak lolos gara-garanya apa? Pertanyaan apa yang bikin kamu masih ragu dan kepikiran? Yang kamu nggak yakin Hmm. kalau ngejawab pertanyaan? One of those questions lah gitu. Apa yang masih kamu Kayaknya ingat? kalau menurut aku sih pribadi, karena aku nggak nanya balik ke dia sih kayak gitu. Karena dia Really? bilang dia kasih kesempatan aku untuk nanya. Cuman karena itu first interview aku nervous kan. Ya udah akhirnya kayaknya ya aku nggak nanya gitu, kayaknya enough gitu aku bilang gitu. Cukup gitu. Ya. Karena waktu itu Kalau interviewnya juga pakai bahasa Inggris kan. Jadi nervous banget gitu. oke, menarik ya, 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 gitu, itu. Ya sekarang kalau kamu punya time machine dan kamu balik gitu, kira-kira kalau aku kasih pertanyaan yang sama, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira bakal kamu nanya nggak ke orang itu? Ya mungkin. Apa? Ya pasti sih pasti. Ya mungkin pertanyaannya kira-kira apa yang diharapin dari saya gitu untuk 3 bulan atau 6 bulan setelah apa join di perusahaannya Bapak gitu. Sejauh ini kamu belajar interview dari mana? Dengan siapa? Lewat ini aja YouTube, Instagram gitu-gitu aja sih. Nice. Terus habis itu selanjutnya adalah apakah itu satu-satunya pertanyaan yang menurut kamu menghambat kamu nggak lolos ke tahap selanjutnya terkait dengan interview? Iya, kalau menurut aku sih iya itu karena uh, One and only question yang menurut kamu nggak yakin? iya karena kalau aku pikir ya uh, dan aku cari ternyata kalau misalnya kita nggak nanya ke perusahaan itu dia mikirnya oh tandanya dia nggak peduli dan nggak tertarik sama perusahaan ini kayak gitu jadi ya I think ini biggest mistakes dari aku sih gitu. Oke. Terus apa Mhm. lagi yang akhirnya kamu jadi titik balik kamu? Setelah kamu biasa gini, setelah interview kamu sibuk ngapain sih? Apa yang kamu lakukan setelah interview? Ya jadi apa lebih baca-baca dan mengenal perusahaan itu sih kayak lebih Oke, pengen tahu gitu soal perusahaan. oke, gitu. Sejauh ini yang kamu itu adalah terkait dengan interview ya, gitu. Oke, Mhm. pancinganku cuma itu aja gitu. Jadi aku bisa memunculkan lebih dari more than five issues gitu ya. Mhm. Gitu. Jadi kita bahas dari awal. Jadi secara kesimpulan dulu tuh kayak gini ya. Secara kesimpulan dulu adalah semacam ini. Masing-masing orang itu membutuhkan yang namanya itu kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu kita perlu. At least apa terkait dengan kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan ya kelebihan dan kekurangan pada saat kita melakukan suatu rangkaian rekrutmen itu ya. Kita sebagai uh, yang harus menjual kemampuan dirinya gitu kan gitu. Nah kita tuh harus belajar terkait dengan detail. Kita harus tahu kita itu siapa, kita pengennya apa. Nah ada nggak yang pengen kita? Yang pengen kita udah tahu kita belum? Kalau belum tahu kita, gimana caranya kita membantu mereka menemukan kita? Gitu. Mhm. Setelah membantu mereka menemukan kita, gimana caranya kita meyakinkan mereka bahwa kita itu ada dan akan berguna untuk mereka. Kayak begitu. Intinya tuh kayak gitu. Cuman kalau cara general gini, pada saat seseorang sudah pernah sampai ke suatu tahap tes, tahapnya itu jauh, katakanlah tadi interview gitu ya, dalam tanda kutip CV dan lain-lain itu kayak nggak terlalu bermasalah ya. Jadi yang harus jadi fokus kamu itu di awal, yang harus jadi fokus kamu adalah next time kalau kamu punya kesempatan di interview, kamu harus bisa lakukan dengan yang terbaik. Dan ini harus diidentifikasi masalah utamanya apa, biar kamu bisa uh, next step gitu, move to the next step gitu ya. Nah, yang nomor 2 ya, dari list itu kan yang top of the list gitu. Yang kedua adalah optimasi tahap-tahap sebelumnya, mulai dari pembuatan CV, memperlakukan CV-nya gimana dan lain-lain, biar kesempatan kamu menemui interview itu makin banyak gitu ya. Jadi Iya. kesempatan namanya optimasi itu nanti kesempatan kamu lolos ke tahap selanjutnya makin banyak. Hal itu harus dijawab dengan kamu mampu melakukan itu dengan baik gitu. Gitu. Jadi kayak begini, jangan jangan misalkan kamu udah pernah sampai tahap jauh, tapi yang jadi prioritas kamu untuk dikembangkan adalah yang ini, gitu kan? Yang nggak lolos admin, salahin CV, nggak lolos interview HR, salahin CV lagi, nggak lolos user, salahin CV lagi, nggak kelar-kelar nanti kayak gitu. Nah dari semua Iya. tahapan ini gitu ya, aku melihat masih ada something yang bisa kita
kita improve ya kayak gitu. Bukan karena kesalahan kamu, oke kesalahan tapi masih bisa dimaafkan, dalam arti adalah semua tingkat pendidikan memang khususnya kayak S1 gitu ya, itu memang tidak ada pendidikan S1 lah ya gitu, nggak ada pendidikan khusus terkait dengan cara bikin CV, cara ngelamar gitu-gitu loh. Betul, betul. Nggak ada gitu. Aku nggak peduli kamu lulusan Indonesia, lulusan luar, itu nggak ada jurusan apapun, kampus akreditasi apapun itu juga nggak ada gitu. Sehingga semua tergantung dari rasa keingintahuan kita gitu. Kita tuh harus luas tapi dalam juga gitu ya. Nah, aku bahas satu-satu dari CV secara general. CV itu harus dua, bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Bener cara bikinnya itu adalah pastikan informasi yang kamu tulis di CV kan adalah pengalaman profesional diri, ya kan? Pengalaman profesional diri yang ada, kamu susun serapi mungkin dalam kertas, akhirnya kalau ada orang membaca kertas itu, akhirnya orang ini tahu ya pengalaman profesional kamu di masa lalu seperti apa. Orang bisa mengukur prestasi akademis, prestasi non akademis, potensi non akademis gitu ya dari yang kamu tulis di CV. Itu artinya definisinya adalah benar cara bikinnya. Tapi CV benar cara bikinnya masih nggak cukup. Kita harus benar cara pakainya. Cara pakai itu macam-macam, tapi semua harus didasari dari ya job preference-nya kita. Kita tuh sebenarnya pengen cari kerjaan yang kayak gimana, kita ngejar apa. Aku ada batasan nggak? Aku nggak mau kerjaan yang kayak gini, aku nggak bisa kalau kerjanya kayak gini, gitu-gitu. Kita harus berdamai dulu dengan itu, ya. Setelah kita berdamai dengan itu, kita lihat channel ngelamar kita pakai apa aja. Pakai email, kunjungi website langsung, pakai LinkedIn, pakai tadi Instagram, sosial media. Nanti ada yang pakai samperin langsung mungkin ke perusahaannya, ya kan, kirim lewat pos dan lain-lain. Itu adalah channel kita. Nah, saat kita sudah tahu banyak channel, CV yang kita pegang adalah CV yang udah benar, sudah benar cara bikinnya, kita harus benar cara pakainya. Cara pakai apa? Cara memakai CV ini di masing-masing channel, ya. CV beda channel, beda cara pemakaian. Jangan dianggap kamu pakai CV di email sama dengan pakai CV di Jobstreet misal. Ya, pakai CV di portal karir itu akan sama dengan di LinkedIn. Pakai CV dari LinkedIn akan sama dengan kalau saat kamu nyamperin atau walk-in gitu, apply walk-in aja gitu. Itu caranya beda. Ya, termasuk apa? Intensitas ngelamar gitu. Teman-teman yang ada di grup lokerku rata-rata per hari bisa 20 sampai 30 lamaran. Bukan asal. Tapi karena memang sebegitu banyaknya channel gitu, informasi bisa diakses sampai sedalam mungkin gitu, sehingga memungkinkan orang untuk pelamar banyak. Bukan asal loh ya. Asal kamu bisa mendefinisikan diri apa yang kamu pengen, kamu menyadari potensimu, strength kamu di mana, opportunity-nya di mana gitu ya. Jadi kamu move-nya tuh enak gitu. Nanti didukung dengan kemampuan time management kamu. Kamu punya waktu 24 jam. 24 jam itu kau bayangin ya, masing-masing orang punya 24 jam, tapi kamu berfokus pada 24 jam kamu. 24 jam kamu dikurangin waktu tidur, dikurangin waktu bantuin orang tua dan apapun itu ya. Terus habis itu waktu dikurangin waktu untuk me time kamu. Maka di situ akan ada namanya waktu produktif potensial ya. Waktu produktif potensial ini silahkan kamu bagi jadi dua. Bagi jadi dua, nggak harus 50-50, prosentasenya terserah kamu. Oke? Satu porsi digunakan untuk pengembangan diri kamu. Jadi sambil melamar, kamu sibuk ngapain? Silahkan tingkatkan kemampuan bahasa, silahkan tingkatkan kemampuan pengetahuan bidang, ya kan? Tingkatkan kemampuan tools dan teknologi, entah itu software atau hardware gitu, ya. Satu porsi digunakan untuk melamar kerja, gitu. Oke? Kamu harus sadar status kamu apa. Kalau aku lapar, aku makan. Boleh nggak aku minum? Boleh, tapi karena lapar, ya makan. Gitu. Aku ngantuk, berarti aku harus tidur. Ya kan? Minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi harus tidur. Sama, status kamu itu job seeker. Gitu. Ya, bantu-bantu orang tua boleh nggak? Boleh. Tapi kegiatan kamu harus lebih berisik untuk nyari kerja. Aku ikut training ini itu, aku ikut seminar ini itu, aku ikut bootcamp, boleh nggak? Boleh. Tapi status kamu job seeker, jadi kegiatan kamu harus lebih berisik untuk nyari kerja, gitu-gitu. Kamu harus bisa mendefinisikan itu. Ada orang yang porsi waktu potensialnya ini dibagi 50-50. Ada yang kayak, oke, 80-20, 30-70, terserah. Itu masing-masing orang, ya, gitu. Kamu harus bisa melakukan itu secara apa? Secara konsisten dulu. Ada orang ya yang melakukan itu harus kayak
Karena kenapa konsisten? Beda preferensi aja, beda background aja, kan kamu kan berangkat dari tingkat pendidikan tertentu, pengetahuan tertentu, keluarga tertentu, tinggal di tempat tertentu. Beda orang aja nanti hasilnya beda gitu, ya. Baru nanti jalan silahkan konsisten dulu, habis itu dievaluasi. Kunci yang terakhir adalah kalau nggak tahu nanya. Jadi begitu kamu mau aku review, itu adalah salah satu cara yang bagus, kamu nanya. Dan nanya nggak cuma sama aku, nanya itu kamu harus cari banyak sumber. Sama seperti kalau kamu nulis skripsi. Aku kasih tahu namanya skripsi. Kamu skripsi yang ditulis di daftar pustaka nggak bisa kan namanya konten TikTok gitu kan, nggak bisa ya. Iya, Gitu. bisa. Karena itu cuma serpihan-serpihan aja. Kamu harus cari sumbernya kan gitu. Ada nggak papernya, ada nggak bukunya, rujukannya kemana. Sama seperti kayak gini. Begitu kalau kamu nanti misalkan ada suatu pemikiran-pemikiran tanpa dasar atau suatu ilmu baru yang itu dia sifatnya short gitu ya, kamu harus cari tahu ini orang ini dapat sumber info ini dari mana. Gali terus gitu biar nanti suatu saat kamu akhirnya tahu terkait dengan how and why-nya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, di sini aku pengen ngejelasin kamu dari satu-satu yang aku secara general bakal sebut. Dan ini nggak cuma kamu kok, ini ada ratusan atau ribuan teman-teman di komunitas yang mungkin belum sempat Zoom sama aku, masalahnya sama. Nomor satu, itu adalah terkait dengan CV. Banyak orang bikin CV-nya benar, tapi cara pakainya nggak benar. Oke? Kalau di case-nya kamu, contohnya nggak benar adalah kamu merasa bahwa sehari satu cukup. Gitu. Nah, maksudku tadi, status kamu sebagai job seeker, kamu sadar soal itu, tapi sehari cuma satu. Gitu. Buat aku, itu masih no sih. Gitu. Karena tadi waktu sisamu masih banyak. Gitu. Masa iya sih? Tadi misalkan waktu murni kamu aja masih ada 5 jam lah, saking padatnya ya. Masa satu lamaran 5 jam, terus the rest ngapain gitu. Ya aku sibuk pengembangan diri, belajar ini, itu, iya itu boleh. Tapi status kamu tuh job seeker gitu. Jadi job seeker itu tugasnya dua aja, menemukan pekerjaan untuk dilamar atau ditemukan sama perusahaan buat ditawarin. Ya, gitu. Jadi jangan sampai porsi di waktu kamu tuh kurang. Jadi di sini saran utama aku secara general, karena organisasi general adalah naikin gimana caranya gitu. Tapi Kak, aku nyari lokernya susah, tapi nyari alumni jurusanmu gampang. Oke? Jadi kalau nyari lokernya susah, cari apa? Cari kenalan sejurusan. Nggak harus kampusmu, no se-Indonesia. Pakai apa? Paling gampang pakai LinkedIn. Cari aja. Tadi apa kamu? International relation ya, kalau nggak salah ya tadi. Ya, betul. Ya, silahkan cari gitu. Alumni itu dicek mereka udah kerja di mana, connect ke mereka, sapa mereka, hubungan baik, tanya Kak gitu, mau informasi kalau nyari info loker di sini di mana sih? Karena banyak banget perusahaan yang sifatnya tadi ya hubungan sama international relation tuh macam-macam ya. Memang kalau mau ke kedutaan terserah, mau di perusahaan mau jadi PR, jadi PA ya terserah gitu, atau corporate communication juga terserah, itu di mana-mana. Jadi pada saat kita tidak ada akses ke lokernya, kita bisa ada akses ke orang yang bisa kerja di sana. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah ya cari akses ke apa? HR gitu. Ada ya, kamu nyari loker susah, cari orang yang sebidang. Dia kerja di mana? Perusahaan A, cari HR perusahaan A. Bangun relasi gitu. Jadi channel kamu banyak gitu. Jadi tidak hanya LinkedIn. LinkedIn pun bercabang ya. LinkedIn versi via menu jobs di atas gitu ya. Habis itu LinkedIn via teman sebidang. Habis itu LinkedIn via HR gitu. Nah, ini sumber. Jadi kanal tuh seperti itu gitu. Ada yang mainstream kan pasti akan ada yang akar-akarnya juga kan, kayak gitu, cabang-cabangnya juga, dan itu yang harus kamu lakukan gitu. Kenapa? Karena ini namanya sosial media. Oke? Sosial media itu ada dua unsur, ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Kalau kamu kegiatannya adalah mencari loker ya, mencari loker, terus yang cocok dilamar, kamu hanya memanfaatkan sisi medianya. Kamu memperlakukan LinkedIn sebagai Instagram mungkin. Di Instagram kamu nggak bisa ngomong sama HR-nya kan. Di LinkedIn kan kamu bisa ngobrol gitu. Jadi kalau LinkedIn kamu pergunakan cuma untuk nyari loker yang cocok dilamar, ini cuma fungsi media. Lah fungsi sosialnya mana gitu loh. Kan namanya sosmed gitu. Nah ini yang aku definisikan sebagai CV yang mungkin benar cara bikinnya, cara pakainya masih salah gitu. Kamu belum optimasi masing-masing channel.
gitu. Ini jalan raya, ini jalan pasir, ini jalan berdebu, ini tanah liat, gitu kan? Kan caranya kan beda-beda, gitu, ya kan? Gitu. Ada yang kamu bisa sambil berlari, ada yang harus pelan-pelan takut kepleset, ya. Harus yang berjinjit-berjinjit, gitu. Harus napaknya pelan-pelan biar gak kotor basah atau gimana gitu. Dan itu yang harus kamu lakukan. Jadi buat aku nomor satu adalah time management kamu untuk apply job harus ditingkatkan. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah banyak hal yang bisa dipelajari tanpa kita itu mengalaminya dulu, gitu ya. Gitu. Misalkan kamu ngerokok nggak? Misalkan kamu nggak ngerokok ya, you don't smoke gitu kan. Tapi kamu tahu kan cara ngerokok gimana, gitu. Tahu. Iya, karena apa? Kita observe dari orang beli rokok, taruh di sini, bakar, isep, tiup, ya nikmat gitu kan. Ya, kamu nggak ngelakuin itu tapi kamu tahu karena kamu observe sama gitu. Masa iya sih kita belajar interview harus ngadepin interview dulu? Masa iya sih kita belajar ini apa misalkan olahraga waktu mau ngadepin medical check up dulu kan nggak gitu. Nah, silahkan porsi kamu itu digunakan untuk itu. Aku akan berfokus ini kepada interview tadi. Interview itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, ya. Tapi mempelajari interview itu kalau lewat teori itu tuh cuma sekitar 50-60% doang. Biar 100% itu apa? Praktek. Oke? Apalagi kamu nggak belajar. Jadi ada pertanyaan, wah ya udah enggak kok gitu. Padahal bukan itu yang diminta gitu. Itu kalau nggak belajar. Tapi ada orang yang belajar interview dengan apa? Cukup membaca, lihat konten, tapi kamu nggak praktek. Itu salah juga. Kenapa? Kalau cuma baca, nih, otak kita yang akan cepat merespon. Interview itu kan spoken ya, kayak gitu kan. Nah, dia akan ada huruf dan bunyi. Kalau kamu nggak praktek, kalau kamu cuma belajar by teorinya aja, nanti mulut kamu atau indera yang lain tidak bisa mengikuti kecepatan otak kamu. Kamu tahu mau ngomong apa, tapi kamu belepotan. Aduh, ini apa namanya? Kalau nggak, nah kalau kayak gitu sering dan ada pressure-nya tuh kayak orangnya kelihatan keren, yang interview ternyata langsung level C dan lain-lain. Nanti kamu langsung not responding gitu, bisa ngeblank lah, bisa ditanya apa jawab apalah gitu. Aku nggak bisa menerima alasan I'm a first timer, nggak bisa gitu, karena kau bisa belajar dari manapun dan tidak harus menghadapi interview dulu gitu. Tapi kan kamu memang nggak punya coach, nggak punya yang ngajarin, jadi nggak masalah. Cuman itu secara general aku akan kasih tahu itu dulu bahwa kita harus punya inisiatif ke arah sana. Interview itu harus dipraktekkan, kayak gitu ya. Itu adalah poinku yang nomor 2 gitu. Ya, gitu silahkan lakukan itu. Terus yang nomor 3 adalah gitu. Tadi kita harus melakukan itu secara konsisten dan dievaluasi gitu. Biar apa? Biar kalau misalkan aku kasih kamu tadi evaluasi itu gini. Kita sadar apa yang kita lakukan itu masih belum sempurna. Kita udah pelajari gimana cara menyempurnakannya dan nanti kalau kita punya kesempatan menemui hal yang sama lagi di lain waktu, kita akan mampu melakukannya dengan baik. Oke? Rangkaian interview tuh semua itu sama aja, makanya ada jurusan psikologi tuh yang ada HR-nya tuh gitu ya ibaratnya. Jadi intinya semua pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah bisa dipelajari gitu, ya kan? Gitu. Nah tadi gitu aku coba tanya kalau misalkan aku kasih kesempatan kamu balik ke masa lalu ada pertanyaan itu enggak gitu ya. Buat aku itu jawabannya masih belum ini ya gitu, tapi nggak masalah. Jadi intinya tuh adalah lakukan sesuatu secara konsisten dulu, oke? Terus dievaluasi gitu. Itu yang harus kamu lakukan dan teman-teman yang lain yang nonton ini ya sampai menit ke ini. Yang selanjutnya yang harus kamu lakukan itu apa? Nomor 4, kalau nggak tahu nanya, oke? Gitu. Gitu. Aku ngelamar kerja cuma weekdays doang, weekend enggak. Pertanyaanku, ada loh orang yang nggak mau pindah kerja sebelum dapat kerja lagi, ya nggak? Gitu. Nggak mau nganggur dulu. Orang-orang itu weekdays tetap kerja loh, pagi sampai sore, kadang lembur. Mereka cuma punya waktu kosong 2, malam hari atau weekend. Mereka ngelamar di jam-jam itu, masih weekdays, tapi after office. Ngelamar, lolos-lolos aja tuh, nggak cuma 1-2, jutaan orang tetap lolos. Ya. Yang nomor 2,
Aku ngelamar cuma Sabtu Minggu doang, Kak, bisanya. Itu pun sambil ngurusin anak gitu. Aku 9 tahun ngurusin ini udah ratusan orang yang sharing terkait itu. Pindah-pindah kerja juga kok gitu. Sehingga apa dasarnya kita weekend atau after office kita nggak ngelamar kerja ya gitu. Makanya di sini ya, makanya aku bilang kalau nggak tahu ya biar kamu tadi tahu referensinya, benchmarknya di mana gitu. Nah ini aku kasih tahu ke kamu dulu secara garis besar. Mungkin nanti bisa nonton video yang kemarin baru aku upload. Jadi aku punya kalimat begini. Melamar kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Oke? Yang artinya kalau ngelamar kerja di jam kerja saja, di luar jam kerja itu nggak usah, itu artinya salah tafsir gitu. Itu salah interpretasi, yang artinya jam kerja itu jam efektif, jam yang intensitasnya itu kamu harus tinggi gitu. Di luar jam itu intensitasnya rendah nggak apa-apa, sesempatnya. Tapi jangan pernah membiarkan gitu ya, 16 jam kamu lewat sia-sia hanya karena kamu melihat 8 jam doang ini loh. Ya kan? Gitu. Gitu. Jadi misalkan sehari kamu target sehari aku 20 lamaran, yang 15 pokoknya aku kirim dari pagi sampai sore. Yang 5 sesempatnya sampai dengan aku tidur. Itu. Dan lakukan itu secara konsisten. Gitu. Biar diri kamu tuh bisa kayak, aku udah nyoba itu loh Kak, weekend, weekdays gini gitu. Ini kan namanya penelitian, analisis ya. Ada gitu. Kamu lakuin hal yang sama, weekend sama weekday gitu kan. Nanti akhirnya muncul kepekaan pada diri. CV-ku ini, aku punya target pribadi, ngelamar kerja, minimal 20 lamaran sebelum 20 lamaran. Ini aku angka asal aja ya, 20 lamaran. Sebelum 20 lamaran aku nggak tidur. Ya. 20 lamaran ini ada yang sesuai jurusanku, ada yang nggak sesuai jurusanku. Oke? Yeah. Aku pakai 5 platform. Misalkan LinkedIn, Instagram, email, website perusahaan, Jobstreet. 20 ininya 5. Ya udah masing-masing 4 gitu. Kamu lakuin konsisten selama 1 minggu, nanti kamu peka gitu. Sehari 20, seminggu 140. Panggilan susulan ada 10. 10 ini kok yang 6 dari email, yang 4 lewat Instagram. Oh, berarti cara kamu ngirim email dan Instagram sudah benar. Tinggal tingkatkan lagi porsinya mulai minggu berikutnya. Yang jadi pertanyaan adalah di channel lain kok nggak ada panggilan. Berarti cara aku ada yang salah dong. Kalau CV-ku salah, harusnya sama sekali nggak ada panggilan. Gitu. Tapi ini kan kok malah nggak ada, berarti caraku di sana salah. Cari tahu, gitu. Nanti kamu bisa melakukan itu, gitu. Dan karena loker tuh banyak sekarang. Kita nggak ada namanya COVID effect lah, atau misalkan isu karena saya masuk first graduate, nggak ada kayak gitu. Ya. Karena informasi ada di mana-mana itu. Ya, ke arah sana, gitu. Jadi itu yang harus dilakukan, gitu. Secara konsisten aja kayak gitu. Dan yang selanjutnya tadi, yang terakhir itu adalah gini, pekerjaan itu ada 3 jenis. Ada dia tuh yang namanya spesialis gitu. Contoh lewat pendidikan tuh misalkan saya butuh minimal S1 kedokteran umum. Itu kedokteran gigi, kedokteran hewan, nggak bisa daftar. Paham nggak? Gitu. Ya, paham. Ada loker yang semi spesialis, jadi kayak sedikit longgar. Minimal S1 psikologi, administrasi bisnis, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah lihat loker kayak gitu nggak? Iya, pernah. Atau minimal S1 teknik, minimal S1 MIPA gitu. Itu artinya semua jurusan yang ada di fakultas itu bisa, atau ada jurusan-jurusan minimal ini bagian ini atau jurusan yang setara. Itu namanya lowongan kerja yang sedikit open gitu ya. Ada yang lowongan kerja yang sangat open. Minimal pendidikan D3 atau S1. Minimal SMA atau SMK. Itu open banget. Gitu. Yang artinya apa? Ini bisa untuk membantah pernyataan kamu tadi. Yang apa? Kan susah ya nyari lowongan yang sesuai dengan jurusanku. Betul. Pernyataan kamu betul dalam kondisi kalau kamu nyari loker yang spesifik, yang spesialis. Gitu.
Kalau kamu nyari loker yang sedikit longgar atau sangat longgar, yakin aku dapat gitu. Tidak semua loker yang sedikit longgar atau sangat longgar itu nggak relevan dengan jurusan kamu, gitu kan? Gitu. Nah, Ya. walaupun aku tahu sejauh ini gimana, browsing aja gitu. Prospek jurusan hubungan internasional, prospek jurusan pertanian gitu. Kan udah ada list alumni di mana tuh, gitu ya. Ya, sudah gitu. Atau tadi ketik aja hubungan internasional kalau jurusan kamu. Nanti akan ada orang kerja di mana sebagai apa. Coba direnungkan. Dia kerja di sini sebagai ini. Kok bisa sekian lama? Pendidikan dia kok ini? Gimana ya? Tanya kan ke orangnya, tinggal connect atau gimana. Gitu maksudku. Nah, kalau yang kamu Ya. kejar itu yang definisi adalah, ya biasanya memang lulusan-lulusanku tuh cuma di sini, sini, sini. Itu namanya membatasi rezeki dan rencana Tuhan kayak gitu, ya nggak sih? Iya, Gitu. betul. Iya, gitu. Kok itu, jadi jangan nyalahin. Jadi gitu ya, gitu. Jadi adanya portal karir, adanya teman yang bisa ditanya, adanya kemampuan background pendidikan kamu, biar kamu berdoa nggak selalu ke langit, kamu selalu keliling. Artinya semacam itu, kamu bisa ngecek gitu, ya gitu. Coba ulang, dicek lagi definisinya, gitu. Karena tadi kalau aku mau jawab pakai jawaban yang sempit, kan susah ya nyari lokal soal ini, enggak, gitu. Aku kan kamu udah ada di grup locker ya. Ini kebetulan aja sinyalku lagi error-error, makanya aku nggak tiap hari. Aku tiap hari nyari locker selama 9 tahun dari 2013. Sekarang 2022 kita bikin ini ya, kayak gitu. Aku hafal banget locker-locker ini di mana gara-gara kebiasaanku aja. Jadi kalau Mbak Devi susah enggak. Logikanya kayak gini, biar sedikit tergambar. Kamu nyari buah apel. Nyarinya di Indomaret. Indomaret kan ada ya, kamu cari di itunya ya. Ada buah apel tuh di situ. Iya. Terus Ya. habis itu kamu masuk terus ngomong, apelnya jelek-jelek, atau misalkan apelnya kok kecil-kecil, nggak lengkap nih, buahnya cuma apel misalkan gitu. Misal, aku nggak lagi jelekin tempat ini ya gitu. Gitu. Apakah yang salah adalah minimarketnya ini? Ya enggak. Kamu kalau cari buah lengkap ya di pasar buah. Kamu cari ikan di warung pengkolannya ibu-ibu yang jualan sayur tiap pagi gitu ya. Wah, ini ikannya nggak lengkap nih. Salah dia? Bukan. Karena kamu nyarinya di sana. Cari ikan lengkap, pasar ikan. Gitu. Ya, Jadi betul. kalau mau nyari sesuatu tuh di sumbernya, biar kamu tidak salah definisi. Gitu. Karena definisi lengkap kamu adalah lengkap produk tertentu, niche produk gitu. Minimarket ini dia multi produk yang biasa digunakan oleh manusia-manusia yang ada di sekitar minimarket itu. Definisinya udah beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta itu. Yang artinya apa? Lihat jurusanmu gitu kan. Mungkin kamu nyarinya salah. Buat aku, seorang lulusan jurusanmu nyari lokernya di Instagram, salah gitu. Bukan di situ tempat nyarinya. Kenapa salah? Nanti aku jelasin di sesi detail gitu kan ya. Ya, Makanya oke. kalau kita nyari tidak di sumbernya, pasti kelihatan sedikit. Itu aja sih. Nah, itu adalah rangkaian yang tidak hanya untuk kamu. Siapapun yang nonton ini sampai ke menit ini. Dan itu adalah wajar. Balik lagi, alasannya kenapa? Ya karena selama kuliah kita nggak diajarin itu. Dulu aku juga nggak tahu itu. Gitu. Katanya Iya, kamu, betul. iya serius loh gitu. Kampusku anak-anak bangga salah satu kampus terbaik. Kampus, ya aku setelah lulus kayak, ya bikin CV kayak gini salah. Aku menertawakan diriku dulu bikin CV kayak gimana, serius gitu. Ternyata aku dulu salah ya gitu. Tapi nggak masalah, itu prosesnya. Nah sekarang kan proses kita bisa menentukan dipercepat atau enggak gitu kan. Ya. Mempercepat proses itu gimana? Inisiatifnya ditingkatin gitu ya. Tanya, belajar dari banyak orang gitu kan. Habis itu durasinya diperpanjang, korbanin waktu tidur, korbanin waktu main gitu-gitu. Itu yang harus dilakukan. Itu secara general ya, kayak gitu. Ya. Itu doang sih penjelasanku general. Ada lagi nggak pertanyaan? Aku sengaja ngomong banyak ya, biar kamu nggak nggak apa-apa. Ya, nggak Ada lah apa-apa. gitu. Oke, Ada oke. lagi nggak bercanda gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang kamu pengen sharing gitu, yang sifatnya general? Yang intinya tuh, aku pengen kamu tuh yakin bahwa jurusan kamu itu bagus, nyari lokernya tuh gampang. Serius Ya, gitu. aku Gitu. pengen aja sih kan agak bingung kalau misalnya mau bangun relasi sama HR di LinkedIn kayak gitu-gitu tuh bisa nggak kasih tipsnya gitu? Tips nomor satu, jangan banyak mikir, langsung kirim koneksi. Mhm. Tapi aku nggak kenal Kak, bodo amat. Koneksi aja dulu.
Kenapa? Iya, nanti kalau diterima kenalan dong, gitu kan, gitu. Gitu. Nah, iya Atau itu kenalannya bagaimana, terus kayak pembukaannya. oke, gitu. Selamat pagi Ibu Erika, terima kasih sudah menerima pertemanan saya. Perkenalkan nama saya ini, lulusan jurusan ini dari universitas ini. Semoga ke depan kita bisa berhubungan baik ya Bu. Sehat dan sukses selalu. Dah. Aku dicuekin Kak, bodoh amat. Ingat ya, jangan kebanyakan mikir yang bukan porsimu. Lakukan porsimu dulu. Gitu. Selamat siang Pak, terima kasih sudah menerima koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini, seorang lulusan baru universitas ini dengan jurusan ini. Semoga ke depan kita bisa berrelasi dengan baik ya Pak di LinkedIn ini misalnya gitu. Lakukan kalimat-kalimat kayak gitu berkali-kali gitu, ya kan? Gitu. Terus kalau ada yang respon, ya udah silahkan ngobrol aja gitu. Basa-basi tapi bukan yang sampai basi banget gitu ya. Gitu. Jadi silahkan sampaikan. Bahasa India tuh. Hah, ya udah ya kan saya kayak oh iya terima kasih. Ya mungkin kan dia nanya sesuatu. Oh iya gitu lulus kapan gitu. Ya udah balas aja gitu. Begitu nanti udah ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus kamu langsung nanya aja, Bu mohon informasi gitu kan. Gitu. Saya ngomong aja gitu. Saya memperoleh informasi bahwa di perusahaan ini ya ada posisi yang bisa diisi oleh jurusan saya, anak jurusan saya gitu. Mohon informasi untuk mengetahui informasi update terkait dengan lowongan kerja yang sedang dibuka, saya bisa melihat update-nya, memantau secara rutin di mana ya, Bu, gitu. Nanya gitu. Sebagian orang yang nanya gitu langsung ngomong, "Oh, ini kita lagi vacant nih, posisi ini. Oh, apakah kamu tertarik? Ya udah gitu. Tertarik enggak kan itu udah balik-balik lagi ke hasil riset kamu yang tadi definisi ini locker spesifik, locker open biasa atau open banget gitu kan, tergantung gitu. Kalau kamu mendefinisikan ini ya, kita tuh nggak bisa ngomong tuh kayak ini tuh udah nyimpang banget dari bidangku, kita nggak bisa langsung otomatis gitu loh. Aku kasih logika gini, ada orang kerjaannya jadi sales gitu kan, ada lowongan kerja namanya admin sosial media gitu. Sales tuh jualan, admin sosmed ya you know lah admin sosmed gimana Ya. gitu kan. Kalau cuma lihat definisinya kan nggak cocok ya. Kerjaannya Iya. admin sosmed, kerjaanku sekarang sales. Aku bisa nggak daftar sebagai admin sosmed? Ya kita harus pahami dulu kegiatan yang kita lakukan. Oh ternyata aku sales apa? Sales apa ya? Fashion cewek misalkan gitu kan. Aku sales fashion cewek, aku ngejualnya di sosmed dan marketplace. Kegiatan yang aku lakuin ya foto produk, upload, terus kasih deskripsi, kadang ngasih kuis giveaway. Kalau ada yang ngechat aku balas, ada yang pesen aku gini-giniin, ada yang gini-gini. Bukankah fungsi yang kamu lah? Terus kadang-kadang kamu bikin konten, diupload ke sana sini situ biar banyak yang nanya. Kamu sales, tapi fungsi yang kamu lakukan ada fungsi admin sosmednya loh, paham nggak? Iya, paham. Bukankah itu bisa kamu jual? Relate itu kayak begitu. Relate itu tidak hanya dilihat dari sisi kamu lulusan apa, enggak. Tapi dari breakdown di dalamnya gitu. Makanya begitu ada posisi dibuka, kamu cek gitu kan. Ini enggak ada jadi itu. Breakdown kerjaannya ngapain? Habis itu kamu lihat, waktu kuliah kamu belajar itu enggak? Waktu magang belajar itu enggak? Atau di luar kegiatan kampus kamu belajar itu enggak? Itu bisa aku pelajarin enggak? Gitu. Ya kan? Gitu. Kalau memang memberikan kesempatan ya udah. Relate itu kayak gitu. Nggak bisa cuma dari sisi cuma by definition itu nggak bisa gitu karena kalau cuma by definition tuh apa ya, misalkan ada pokoknya kalau cuma nama tuh kayak nggak bisa cuma sekedar ini gitu. Misalkan gini, cuma by definition kayak gitu, ini gembok, ada gembok butuh kunci kan nggak bisa asal kunci gitu kan ya gitu. Kalau cuma by definition kamu ngelihatnya cuma saya butuh kunci, ya enggak, saya butuh kunci, ada breakdown di dalamnya yang sisinya tuh begini relate kayak gitu. Tapi sama tadi kalau ada locker membuka semua jurusan, berarti jurusanku bisa masuk nih. Apa perusahaan ini yang salah buka locker ya? Kenapa kok semua jurusan masuk? Karena akan ada hal-hal yang dipelajari, baik itu pengetahuan umum ya, pengetahuan bidang, kemampuan mengoperasikan tools hardware atau software, kemampuan bahasa dan komunikasi, soft skill ya, yang mau jurusan apapun itu pasti punya.
Makanya ada yang namanya loker semua jurusan. Ada yang dipersempit karena ada yang cuma dimiliki orang di klaster-klaster ini doang nih. Ada yang spesifik. Ini kalau bukan jurusan ini nih, nggak ada. Jadi nanti kalau ada case yang berat seperti ini, yang lain nggak bisa gitu. Makanya karena definisinya itu ada yang tadi ya strict, ada yang open, kita juga bisa lihat toleransi kita terhadap loker itu gimana. Ya kan, lulusan baru jangan terlalu banyak pilih. Tapi aku pilih-pilih boleh nggak? Boleh banget. Pilih-pilih dari sisi gaji boleh, pilih-pilih dari sisi lokasi boleh, ya kan? Dari kerjaan yang gimana-gimana boleh gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa kita milih itu ya tadi ya, ada kadang boleh strict, kadang enggak ya, gitu. Jadi orang yang milih nggak strict itu bukan kayak kan kadang orang ada yang idealis ya Kak. Loh, idealis itu ada yang strict, ada yang nggak strict gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang mau milih semua jurusan lain terus berarti dia nggak idealis. Ya enggak, ya idealisme dia tuh ya kayak begitu. Paham nggak? Gitu. Ya, paham. Jadi nggak ada definisi itu gitu. Ya, kamu harus tahu itu dan ini caranya harus dengan sharing. Nah, nanti gimana detailnya di sesi detail aku jelasin gitu. Karena I know what you need really. Berarti memang bisa ya, maksudnya kalau misalnya kita ngerasa itu nggak ada gitu di persyaratan HI misalnya. Tapi kalau kita punya passion atau pengalaman di situ, berarti kita boleh lah ya ikut daftar walaupun mungkin kemungkinannya juga 50-50 gitu ya. Kamu tahu nggak semua jurusan kemungkinannya 50-50? Oh, aku nggak tahu deh. Tapi mungkin kalau misalnya yang udah kayak dicari kayak tadi strict gitu kan, udah jelas apa yang mau dicari sama HR-nya, ya mungkin kemungkinan dia untuk dapat itu lebih besar dibanding yang bukan background-nya itu, tapi dia punya passion dan pengen coba hal itu gitu. Betul. Tapi gini ya, banyak orang ya, a lot of people like it to do something much more complicated than it should be done. Jadi definisi itu cukup jadi dua dulu, diterima sama ditolak. Oke? Ya, hampir diterima. Itu kira-kira diterima nggak? Ya, enggak. Enggak, iya. Hampir diterima. Jadi definisinya tuh jadi dua aja dulu, ya. Jangan kompleks-kompleks dulu. Ya, gitu. Jadi ibaratnya oke, kamu gagal, tapi aku belum mencoba, let me try. Gitu. Oke, mungkin ini by definisi mungkin nggak 100%, kan cocok itu nggak harus 100% ya. 80% nggak apa-apa kan gitu. Yeah. Mungkin ini bukan passionku, tapi gajinya kok 2 kali lipat dari gaji jurusan yang satu passion sama aku gitu. Jadi anggap aja itu bayaran lebih karena aku mau menanggung untuk melakukan yang mungkin di awal belum aku sukai. Tapi mungkin sambil jalan, aku akan menemukan orang-orang yang akhirnya bisa membantuku memaknai pekerjaan ini. Kan kadang kita nggak suka bukan karena sesuatu itu nggak baik kan, tapi kadang karena kita belum tahu aja kan. Kok puitis ya? Nanti aku jadiin status ini, keren ya gitu. Kan gitu kan? Ya nggak gitu. Gitu kan gitu. Iya, makanya gitu. Aku sendiri ngalamin. Banyak perusahaan yang aku mikir kayak kalau nggak di sektor ini tuh kayak nggak ada duitnya aja gitu. Nggak dong, ternyata ada gitu. Itulah kejutan. Itulah yang namanya apa ya, rezeki ya dari jalan tidak terduga, ibaratnya kayak gitu. Yang penting mencoba. Kalau mencoba ada cerita gitu. Jadi kalau mencoba itu tahunya lebih awal ya. Tadi yang aku ngomong by definition adalah kita tuh cuma ada dua yang bikin kita takut melangkah, cuma dua. Jadi intinya cuma semua tuh punya risiko, ada, betul. Tapi kan kita nggak konyol ya gitu. Ada yang bisa diantisipasi di awal. Tapi benar. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang resultnya, ya akhirnya kan diterima atau enggak kan gitu. Kalau hampir diterima ya at least kamu dapat experience-nya gitu. Jadi makin deket ke arah makin deket ke arah diterima kan tetap enggak nih, 99% ini kan enggak, ya kan enggak diterima. Tapi experience dia kan 99%. Gitu loh. Itu at least kamu dapat experience-nya gitu. Ada anak yang ngomong aku pernah nge-zoom, enggak tahu aku lupa ya, udah aku upload belum Zoom-nya. Kok kamu semangat banget ya? Kayak padahal kamu ditolak interview terus. Enggak apa-apa, Kak, gitu. Aku sekarang malah jadi hafal pertanyaannya gitu. Dia bilang gitu. Gitu. Ada yang ngerjain psikotes kayak, kamu iya Kak, aku hafal. Jadi sekarang aku ngerjain psikotes, Kak. Kayak baru depannya, oh ini gini. Kan hafal. Jadi kecepatan otak bisa diikuti oleh kecepatan mata dan kecepatan tangan.
kayak Mantap, Mbak. gitu. Ya udah hafal Iya. gitu. Ngelihat kosakata acak terus huruf A apa, B apa, C apa gitu kan. Aku dari A sampai K udah hafal Kak, katanya apa aja. Nah sekarang tinggal nggak hafal L M N O P Q gitu-gitu. Itu ada yang kayak gitu. Kok kamu bisa gitu? Iya karena sebelumnya aku pernah sampai ke tahap itu. Dan saking seringnya, jadi aku di rumah belajar itu, aku tes juga ketemu itu, aku gagal, sampai ada di titik dimana kayak, ya ini sebenarnya nggak tahu ya, jadi kayak nggak objektif sih, tapi kayak dia sampai hafal cara ngerjain soal psikotes. Lucu sih ini sih, si orang satu ini. Gitu. Karena dia sempat gak, nah itu loh, at least kamu dapat experience-nya. Oke? Iya. Kalau Bagus kita itu. ngelihat, iya, namanya gitu. Kalau kita melihat cuma dari hasilnya, cuma ada dua, berhasil dan gagal. Nah ini artinya apa? Setiap orang berhak mencoba, ya kan? Tapi kalau kalimat itu kamu masih belum meyakinkan kamu untuk mencoba, kamu lihat pakai angka. 100% itu artinya berhasil untuk memperoleh sesuatu dengan experience 100. 90 hampir diterima, katakanlah 90%, itu artinya dia belum mencapai hasil. Tapi experience dia udah 90. Jadi kalau ada pengulangan kesempatan, 90 ini dia tinggal kopas, tinggal belajar 10%. Gitu loh maksudnya. Betul. Simple. Iya, betul. Simple kan itu. Makanya tadi aku bilang, many people like it to do something much more complicated than it should be done gitu. Udah, gitu aja. Jadi silahkan lakukan itu gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Menarik nih, pertanyaan kamu jadi bisa kemana-mana. Ini video wajib diupload segera ya gitu. Karena memang masalah-masalahnya tuh di situ gitu. Oke Emang ya. betul itu sih. Paling sering Gitu. ditemuin pasti Ya, itu. nggak apa-apa. Nanti kita sharing lagi di sesi yang detail gitu. Untuk aku dalemin dari sisi ini ya. Kenapa kok kamu harus banyak mencoba dan dapet journey-nya gitu. Dan Oke. kamu benar-benar butuh itu. Gitu. Nah, dari Thank you, sisi Kak. general ada lagi nggak pertanyaan? Udah sih, itu aja Udah deh. cukup? Oke, kalau udah cukup aku masuk ke yang spesifik aja ya. Oke? Iya, boleh.